Bayangkan kamu lahir di keluarga sederhana, tanpa warisan, tanpa koneksi, tapi kamu bisa membangun kekayaan yang stabil hanya dengan mengubah kebiasaan kecil sehari-hari. Itu bukan dongeng. Itu yang sudah dilakukan oleh banyak orang Tionghoa selama puluhan tahun. Mereka dikenal punya pola pikir dan strategi keuangan yang unik. Nggak banyak gaya, tapi hasilnya nyata. Dan yang menarik, semua itu bukan rahasia keluarga atau ilmu langit. Mereka hanya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita anggap sepele, tapi konsisten mereka lakukan setiap hari. Dalam video ini, saya akan bongkar 7 kebiasaan finansial orang Tionghoa yang selama ini diam-diam bikin mereka lebih cepat kaya dibanding kebanyakan orang. Dan menariknya, semua kebiasaan ini bisa kamu tiru, mulai dari sekarang. Siap belajar langsung dari yang terbukti berhasil? Jangan kemana-mana. Kita mulai sekarang. Sekarang, mungkin kamu berpikir, memangnya bisa ya? Cuma dengan kebiasaan sehari-hari kita bisa bangun kekayaan seperti mereka? Jawabannya, bisa, asalkan tahu caranya. Dan itulah yang akan saya tunjukkan di video ini. Kita akan bahas satu persatu, secara logis, simple, dan bisa langsung kamu praktekkan. Dari cara mereka mengatur pengeluaran, menabung dengan cara yang berbeda, sampai bagaimana mereka membangun usaha dan investasi dari nol. Dan yang paling penting, di akhir video nanti, saya akan ungkap satu kebiasaan terakhir yang sering banget diabaikan orang Indonesia. Padahal justru itu yang jadi kunci paling kuat dari kekayaan orang Tionghoa. Jadi tonton sampai selesai, karena bisa jadi satu poin di akhir nanti adalah pembuka jalan kamu untuk punya kehidupan finansial yang jauh lebih stabil dan mapan. Kalau kamu serius ingin membenahi keuangan, video ini bukan cuma informasi, tapi panduan nyata. Jadi, mari kita mulai dari kebiasaan pertama. Sebuah prinsip yang tampak sederhana, tapi jadi fondasi utama kekayaan orang Tionghoa. Kebiasaan pertama adalah hidup di bawah kemampuan. Ini bukan cuma soal hemat, tapi soal memilih gaya hidup yang tidak melebihi penghasilan. Orang Tionghoa punya filosofi, kalau kamu baru mampu makan sederhana, ya makanlah sederhana. Gak perlu gengsi, gak perlu tampil mewah. Karena yang paling penting bukan apa yang kamu tunjukkan ke orang lain, tapi apa yang kamu siapkan untuk masa depan. Mereka tidak malu menggunakan barang yang fungsional, bahkan meski sudah kaya. Mereka memilih sepatu karena tahan lama, bukan karena mereknya. Mereka naik kendaraan yang efisien, bukan untuk pamer status. Sementara banyak orang berpenghasilan sedang tapi memaksakan hidup mewah, orang Tionghoa justru menekan gaya hidup dan menyisakan ruang finansial yang besar untuk tabungan dan investasi. Dan inilah yang membawa kita ke kebiasaan kedua. Menabung secara agresif. Bukan 10%, bukan 20%, tapi bisa 30-60% dari penghasilan mereka disisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan. Buat mereka, menabung bukan sesuatu yang dilakukan kalau ada sisa. Menabung adalah prioritas, bahkan sebelum membayar hal-hal lain. Ada prinsip unik dalam budaya mereka. Sisihkan dulu, baru belanjakan sisanya. Bukan sebaliknya. Dan ini sangat berbeda dengan kebiasaan banyak orang yang menabung hanya kalau ada lebih. Bukan berarti mereka pelit ya, tapi mereka punya orientasi jangka panjang. Mereka rela menahan keinginan hari ini untuk keamanan finansial besok. Dan dari tabungan itulah mereka bisa membangun langkah berikutnya. Berani memulai usaha. Kebiasaan ketiga, berani berdagang atau memulai usaha kecil. Dalam banyak keluarga Tionghoa, sejak kecil anak-anak sudah dikenalkan pada dunia usaha. Entah bantu jualan di toko orang tuanya, jaga warung, atau sekadar menghitung stok barang. Semangat berdagang ini ditanamkan bukan semata karena uang, tapi karena kemandirian. Mereka belajar sejak dini bahwa penghasilan tak harus hanya dari gaji. Ada banyak jalan menuju pendapatan, dan bisnis adalah salah satu kendaraan tercepat. Makanya jangan heran kalau kamu melihat warung kecil, toko kelontong, atau bisnis rumahan yang dikelola keluarga Tionghoa bisa berkembang jadi besar. Karena mereka mulai dari bawah dengan prinsip kuat dan konsisten menjalankan usahanya. Tapi dalam proses itu, mereka juga sangat berhati-hati dalam soal utang. Dan inilah kebiasaan keempat, menghindari utang konsumtif. Buat mereka, utang itu bukan untuk membeli barang mewah, gadget terbaru, atau gaya hidup. Utang boleh, tapi harus menghasilkan. Artinya, kalaupun mereka berutang, itu digunakan untuk modal usaha, beli alat produksi, atau properti yang bisa disewakan. Bukan untuk kesenangan sesaat. Banyak orang terjebak utang demi tampil keren, tapi bagi mereka, berutang demi gengsi itu bodoh.
Mereka paham betul bahwa bunga utang bisa membunuh cash flow. Dan selama cash flow terhambat, mereka nggak bisa menabung atau berkembang. Jadi, setiap keputusan utang selalu dilihat dari sisi produktivitas, bukan sekadar keinginan. Nah, dari hasil pengelolaan keuangan dan usaha tadi, mereka akan masuk ke fase berikutnya, memperbesar aset lewat investasi. Kebiasaan kelima adalah investasi sejak muda. Begitu tabungan cukup, uang itu bukan cuma disimpan di rekening. Uang dialirkan ke aset yang berkembang nilainya, entah itu properti, emas, saham, atau bisnis keluarga. Banyak dari mereka beli ruko, kios kecil, atau tanah di usia muda. Karena mereka tahu nilai properti akan naik dalam jangka panjang dan bisa menghasilkan sewa. Selain itu, mereka juga gemar diversifikasi, tidak menaruh semua uang di satu tempat. Kalau properti sudah punya, mereka mulai masuk ke saham atau logam mulia. Dan yang menarik, investasi ini tidak dilakukan secara serampangan. Mereka belajar, mereka riset, dan mereka sabar. Bagi mereka, waktu lebih berharga dari timing pasar. Karena itu, mereka mengajarkan ini dari generasi ke generasi. Dan inilah yang membawa kita kebiasaan keenam, mendidik anak dengan literasi keuangan sejak dini. Jangan bayangkan pendidikan finansial sebagai seminar mewah atau kursus mahal. Justru, pendidikan itu diberikan lewat kebiasaan sehari-hari. Anak-anak diajak membantu usaha keluarga, diajari menabung dari uang jajan, belajar memberi nilai pada setiap uang yang dikeluarkan. Mereka diajarkan prinsip bahwa uang harus bekerja, bukan cuma dihabiskan, bahwa rezeki harus dijaga, bukan dihamburkan. Jadi ketika dewasa, mereka sudah punya dasar kuat dalam mengelola keuangan. Mereka nggak kagetan saat pegang uang besar, karena mereka paham nilainya sejak kecil. Dan semua kebiasaan ini tidak akan berjalan baik tanpa satu elemen penting, hubungan sosial yang kuat, yang dalam budaya Tionghoa dikenal sebagai guanxi. Kebiasaan ketujuh, membangun dan merawat jaringan. Bagi orang Tionghoa, hubungan baik dengan orang lain bukan hanya soal sopan santun. Itu adalah aset. Mereka tahu bahwa rezeki sering datang bukan cuma dari kerja keras, tapi juga dari siapa yang kita kenal. Dalam bisnis, rekomendasi dari teman bisa membuka peluang. Dalam perdagangan, kepercayaan dari pelanggan bisa jadi modal utama. Makanya, mereka jaga hubungan dengan pelanggan, mitra, keluarga besar, bahkan tetangga. Mereka mengerti bahwa uang bisa habis, tapi jaringan yang sehat bisa membuka pintu baru kapan saja. Dan ini adalah kebiasaan yang paling jarang diterapkan oleh masyarakat luas. Banyak dari kita terlalu fokus pada hasil, tapi lupa membangun relasi. Padahal di balik banyak kesuksesan, ada tangan-tangan tak terlihat yang membantu di balik layar. Dan di titik inilah perbedaan mereka terlihat sangat jelas. Mereka tidak hanya bekerja keras secara individu, tapi juga membangun ekosistem yang saling menguatkan. Jadi dari 7 kebiasaan ini, kamu bisa lihat bahwa kekayaan yang mereka bangun bukan hasil sulap. Bukan karena lahir di keluarga kaya atau dapat warisan miliaran, tapi karena mereka konsisten menjalani kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Hidup sederhana, menabung agresif, membangun usaha, bijak dalam utang, rajin berinvestasi, mendidik anak tentang uang, dan menjaga relasi. Dan kabar baiknya, semua itu bukan eksklusif milik budaya tertentu. Semua bisa kita tiru, semua bisa kita adaptasi. Tinggal satu pertanyaan, kamu siap mulai dari mana? Kalau kamu perhatikan baik-baik, ketujuh kebiasaan tadi sebenarnya bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Bukan karena mereka orang Tionghoa. Bukan karena mereka punya modal besar dari awal. Tapi karena mereka konsisten. Karena mereka punya mindset jangka panjang. Dan yang paling penting, mereka disiplin dalam menjalani kebiasaan-kebiasaan kecil yang berdampak besar. Mulai dari hidup hemat, menabung lebih banyak, membangun usaha, menghindari utang konsumtif, sampai berani investasi sejak muda. Lalu diteruskan dengan mendidik anak soal uang dan membangun jaringan yang kuat. Semuanya dilakukan bukan karena terpaksa, tapi karena mereka sadar. Kebebasan finansial tidak datang dari keberuntungan, tapi dari kebiasaan. Dan ini bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu punya sekarang, tapi seberapa pintar kamu mengelolanya. Banyak orang punya gaji besar, tapi tetap merasa kekurangan. Sementara mereka yang biasa-biasa saja bisa hidup stabil bahkan berkembang, karena pola pikir dan kebiasaannya sehat. Jadi kalau kamu ingin memperbaiki kondisi finansialmu, kamu nggak perlu nunggu kaya dulu. Mulai satu kebiasaan kecil hari ini. Mungkin dengan mengatur pengeluaran harian, atau mulai menabung secara konsisten, atau mulai belajar investasi yang sederhana.
Jangan anggap enteng langkah kecil, karena langkah kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat dari niat besar yang tidak pernah dijalankan. Karena pada akhirnya seperti yang sudah mereka buktikan, menjadi kaya bukan soal seberapa cepat kamu melangkah, tapi seberapa konsisten kamu menjaga arah. Dan hari ini, kamu sudah selangkah lebih dekat ke arah yang benar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu sampai di bagian ini, itu artinya kamu benar-benar serius ingin mengubah cara kamu melihat dan mengelola uang. Dan itu sudah jadi langkah awal yang sangat baik. Sekarang, coba tanyakan ke diri kamu. Dari 7 kebiasaan tadi, mana yang paling mungkin kamu mulai hari ini? Tulis di kolom komentar. Bukan cuma untuk diskusi, tapi juga untuk mengikat komitmen kamu sendiri. Karena ketika kamu menuliskannya, kamu sedang mengambil keputusan penting dalam hidupmu. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan ke teman, saudara, atau siapapun yang sedang berjuang memperbaiki kondisi keuangan mereka. Karena bisa jadi satu video ini bisa membuka pintu baru bagi mereka, seperti juga buat kamu. Jangan lupa klik like dan subscribe, karena setiap minggunya kita akan terus bahas topik-topik edukasi keuangan yang aplikatif, realistis, dan bisa kamu praktekkan langsung. Ingat, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Kaya bukan soal angka di rekening, tapi soal bagaimana kita membangun pondasi keuangan yang kuat, sehat, dan berkelanjutan. Sampai jumpa di video berikutnya. Keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.